Assalamualaikum anak ibu. Baiklah, kita melanjutkan pembelajaran IPS tema 5 subtema 2. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, setelah membaca doa, kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Sekarang kita membahas tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam anak ibu. Ternyata agama Islam di Indonesia berkembang pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nih, berikut ada uraian tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sultan Bahabullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Bahabullah ini merupakan seorang raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Bahabullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Bahabullah melakukan persekutuan untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Bahabullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Itulah gelar dari Sultan Bahabullah, yaitu penguasa atas 72 pulau. Nah, jadi Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Bahabullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Terlihat di samping di gambar, ada gambar itu merupakan gambar Masjid Ternate, yang mana Masjid Ternate ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Ternate. Selanjutnya yang kedua yaitu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung ini adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Nah, pada masa pemerintahannya itu, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Dan juga rakyat dari Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung ini hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena dapat merugikan rakyatnya. Oleh karena itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Nah, peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Nah, anak ibu terlihat ya, ada gambar itu merupakan Masjid Kota Gede, salah satu peninggalan dari Kerajaan Mataram di Yogyakarta. Selanjutnya kita membahas sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Anak ibu perlu diketahui ya, kita memiliki banyak tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh kepada masyarakat seperti R. Soekarno, R.A. Kartini, dan lain sebagainya. Berikut ya kita uraikan tentang kedua tokoh tersebut, R. Soekarno dan R.A. Kartini. Insinyur Soekarno ini merupakan seorang tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Pancasila, R. Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno juga memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ini bersama dengan Moh Hatta
Ir Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Ir Soekarno ini bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno. Nah, Soekarno ini biasa juga dipanggil dengan Bung Karno yang merupakan tokoh penting. Tidak hanya di Indonesia saja dia penting anak ibu, tetapi juga di dunia internasional. Itulah sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia dari tokoh Ir Soekarno ini. Selanjutnya yang kedua yaitu Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng ini juga merupakan tokoh nasional anak ibu, yang mana beliau memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan Raden Adjeng Kartini ini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan itu tidak bisa ditindas saja anak ibu oleh laki-laki. Nah, maka dari itu yang mencetus yaitu Raden Adjeng Kartini yang mana memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Dan juga beliau ini aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya yang berada di Belanda. Nah, isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan Raden Adjeng Kartini ini dibukukan anak ibu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Adjeng Kartini ini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Kota Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Yang mana Kartini ini sangat berpengaruh di Indonesia anak ibu, yang mana dia memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Dan dia juga membuat buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan dia mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Kartini. Itulah salah satu dua tokoh dari kepahlawanan kita, pahlawan tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat di Indonesia. Banyak lagi tokoh-tokoh pahlawan yang kita bahas yaitu Ir Soekarno dan R.A. Kartini. Nah ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah ibu berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.